Sebelum mulai, marilah kita cek dulu kerapian kalian. Tempat duduknya diluruskan dulu, baju dirapikan. Udah? Oke, pada ini buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Tidak. Itu pakai masker? Flu sedikit, Pak. Flu ya? Oke ya. Mudah-mudahan tidak parah flu-nya. Oke. Pak Deni absen dulu untuk memeriksa kehadiran kalian dan kedisiplinan kalian. Yang pertama, Islamuddin, Saihuddin, Anita Ulfiana, Aska, Bagus, Budi Santoso, Ivaria, Ilma Yatunima, Khairul Arifin, Hamita Juliana, Lilis Setiawati, Mita Aulia, Nur Aimah, Siva Dea, Wasihin, Winarni, Yusuf. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, untuk menambah semangat pada pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita nyanyi lagu nasional secara bersama-sama. Oke, silakan berdiri dulu. Terima kasih, silakan duduk lagi. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada kali ini, Pak Deni akan langsung berinteraksi dengan kalian. Jadi silakan kalian login di myquiz.com. Kemudian nanti kalian langsung menggunakan HP kalian ya? Iya. Oke, sudah? Oke, sudah? Oke, sudah. Pada pembelajaran kali ini, Pak Deni akan memberikan materi tentang routing dinamis. Tapi sebelumnya, Pak Deni akan menyampaikan dulu beberapa slide yang akan Pak Deni tampilkan. Oke, yang pertama,
kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar yang kalian capai hari ini adalah yang mengevaluasi routing dinamis. Terus yang kedua, mengkonfigurasi routing dinamis. Tapi untuk kali ini kita hanya di KD 3.6 dulu. Jadi kita hanya mempresentasikan dulu nanti. Untuk yang 4.6 itu di pertemuan selanjutnya. Oke. Terus selanjutnya setelah kompetensi dasar yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi setelah kalian nanti mengikuti pelajaran, yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan konsep routing dinamis. Terus yang kedua menentukan cara routing dinamis. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan perintah dasar pada routing dinamis. Oke, setelah IPK yaitu tujuan pembelajaran. Di pertemuan kali ini kalian nanti setelah menggali informasi, kemudian nanti kalian berdiskusi secara kelompok, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep routing dinamis dengan tepat. Oke, terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan perintah dasar routing dinamis dengan benar. Terus tujuan yang ketiga, setelah kalian nanti berdiskusi, kalian mampu menentukan cara konfigurasi routing dinamis pada router mikrotik dengan terampil. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian praktek menggunakan mikrotik. Oke. Oke, untuk teknik penilaian seperti pembelajaran sebelumnya, jadi nanti yang pertama observasi yaitu checklist. Nanti Pak Denny muter ke tempat kalian sambil menilai kalian, kedisiplinan kalian seperti apa, terus keaktifan kalian selama pembelajaran seperti apa. Terus yang kedua nanti ada tes tertulis, ya nanti ada post test sama ada post test sama pretest. Terus yang ketiga yaitu dengan praktek. Praktek nanti berarti di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk mengingat kembali pertemuan sebelumnya, kalian nanti ada soal di slide atau di layar. Silahkan kalian jawab bersama-sama untuk mengukur apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya apa tidak. Siap ya? Silahkan HP-nya digunakan. Digunakan untuk memverifikasi status operasional dan alamat IP antar muka. Oke, silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya benar semua ya. Oke, jawabannya apa kalian tadi? Oke, show IP interface brief ya. Oke, jadi untuk melihat IP antar muka, kalau kalian mengecek jaringan itu menggunakan show IP interface brief. Oke. Soal selanjutnya, silakan kalian ingat-ingat kembali. Oke, untuk memverifikasi jalur jaringan ketujuan. Untuk memverifikasi jalur jaringan ketujuan, silahkan dijawab. Ingat ya, jalur tujuan. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, gak apa-apa. Jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Oke, yang penting masih sedikit-sedikit ingat ya yang pembelajaran sebelumnya. Oke, lanjut. Oke, motivasi pada hari ini. Oke. Anda lebih baik mencoba sesuatu kemudian gagal. Oke, seperti kita mengerjakan soal ini, ada yang gagal. Nanti setelah pembelajaran semoga kalian nanti benar semua. Oke ya. Anda lebih baik mencoba sesuatu kemudian gagal dan belajar dari kegagalan tersebut daripada tidak melakukan apa-apa. Oke, daripada kalian meneng tok ora tau nyoba, ya mending
nyoba tapi gagal. Sebelum kalian berdiskusi, Pak Denny akan membagikan link untuk kalian nanti menggali informasi ya. Oke, Pak Denny akan membagikan link ke grup WA kalian. Oke, silakan kalian nanti buka materinya di situ. Oke, sudah masuk ya linknya ya. Sebelum kita mulai menggali informasi, Pak Denny ada pretest. Masukkan kodenya 949830. Silakan mulai. Oke, sudah ya. Oke, cek hasilnya. Nomor 1 bagus. Oke, sudah. Hasilnya ya nggak apa-apa ya kalau misalnya masih banyak yang salah, karena ini masih pretest. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian sebelum mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan nanti di post test kalian bisa mengerjakan semua dengan benar. Oke, kemarin kalian sudah analisa atau kalian mendeteksi permasalahan pada routing dinamis di pembelajaran sebelumnya. Kalian cara ngeceknya dengan show IP route, dengan ping atau dengan trace route. Kalian kemarin sudah mencoba dan dipraktekkan juga sudah. Terus di permasalahan routing statis itu ada satu kelemahan, yaitu tidak dapat dilakukan di jaringan yang besar. Jadi kalau kalian nanti sebagai seorang administrator jaringan atau teknisi jaringan, kalian ditugaskan mengelola jaringan yang gede. Jadi tidak hanya satu ruangan, dua ruangan, dua gedung, tapi lebih dari misalnya satu sekolahan ini. Jadi ada banyak jaringan-jaringan. Kalau menggunakan routing statis itu ada kelemahannya, jadi dia tidak bisa diaplikasikan ke jaringan yang lebih besar. Makanya nanti pada pertemuan hari ini silahkan kalian cari solusinya, bagaimana caranya jika kalian jadi administrasi jaringan untuk mengelola jaringan yang luas. Kalau misalnya dengan routing statis nggak bisa, karena kelemahannya kalau routing statis itu kalian misalnya terjadi suatu kesalahan, kalian harus manual, cek satu-satu manual, kemudian mengganti IP tabelnya juga manual. Oke, jadi tugas kalian nanti, kalian secara berkelompok mendiskusikan bagaimana caranya, bagaimana solusinya, atau dengan metode apa kalian cari jawabannya. Oke, bisa ya? Oke, untuk memulai diskusinya, Pak Denny akan menggunakan metode cooperative learning tipe jigsaw. Jadi untuk mengelompokkan kalian nanti silahkan membentuk kelompok awal dulu. Kemudian setelah membentuk kelompok awal, kalian tugaskan teman-teman kalian dengan masalah yang berbeda-beda. Kalian membentuk kelompok ahli, kemudian kembali lagi ke kelompok asal dan diinformasikan kepada teman kalian. Ya, jadi dengan metode ini, jadi kalian harus tanggung jawab. Kalian mencari informasi apa dan harus disampaikan kepada teman kalian dalam kelompok asal. Paham ya? Jadi kalau misalnya tanpa diskusi atau tanpa berkelompok, kalian mungkin ada yang tidak berdiskusi, ada yang tidak browsing, ada yang tidak menggali informasi. Tapi untuk metode ini, kalian nanti ada tanggung jawab sendiri. Misalnya tanggung jawabnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, nanti silakan kalian cari. Oke, silakan membentuk kelompok awal terlebih dahulu. Silakan kalian gabung jadi satu, kemudian nanti jadi kelompok asal dulu. Ya, oke, silakan bergabung jadi kelompok satu masing-masing. Oke, bebas ya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu.
agak ke belakang dikit apa sih masih sing nang mburi iki ben ora ngrombol ning ngono kabeh. Oke. Bebas ning kene wae ora apa-apa, ning kene apa ning kono dulu enggak apa-apa. Biar enggak terlalu kemruyuk ning kono, biar enggak terlalu berkerumun. Nah, sini. Oke, sudah ngelompok ya? Oke, kalau sudah ngelompok pada ini ada undian yang isinya nanti tugas kalian itu apa? Kalian nanti browsing, kalian nanti menggali informasi dan didiskusikan. Silakan nanti kalian ambil undiannya, ya. Nanti di dalam undian nanti beda-beda. Oke, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke. Silakan kalian ambil giliran ya. Jangan berebut. Silakan, yuk dari depan dulu. Oke, lanjut. Yuk. Yuk ini ambil. Yuk belakang. Yang belakang silakan depan masuk. Sudah ya. Kalau sudah, silahkan kalian dibuka undiannya dapat nomor berapa? 3. Oke, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 ya? Oke, kalau sudah dapat undian, silahkan kalian yang dapat nomor 3 berdiskusi dengan nomor 3, yang dapat nomor undian 2 silahkan gabung jadi 1 di kelompok nomor 2, terus kemudian yang dapat nomor 1 silahkan berkelompok menggabung ke nomor 1 semua. 1, 2, 3. Oke, dah? Silakan ya. Silakan menggabung jadi 1 di kelompok ahli ya. Yang 1 semua, yang 2 semua, yang 3 semua. Yuk, gabung. 1 di sini. Oke, yang 1 di sini. Yang 2 di sini aja. Biro. Yang 3 di belakang. Yang 3 di belakang aja. Gabung aja, gabung. Oke, ini 1. Yang ini 2. Yang itu 3, yang belakang 3, yang di belakang 3. Oke, silakan gabung jadi 1 di kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Oke. Kalau sudah, tugas kalian untuk kelompok 3, kalian mencari cara kerja routing dinamis. Untuk kelompok 1, kalian keuntungan dan kerugian routing dinamis. Terus di kelompok 2, silakan kalian menggali informasi jenis-jenis routing dinamis. Oke, kalau sudah silakan kalian tuliskan di buku ya. Oke, silakan kalian menggabung jadi 1 terus menggali informasi bersama-sama. Oke, silakan browsing menggunakan HP kalian masing-masing. Yuk.
Yuk, silakan kalian browsing keuntungan dan kerugian. Silakan nanti kalau sudah membentuk satu kelompok, nanti kalian kembali ke kelompok asal dan diinformasikan ya. Jadi itu tanggung jawabmu, kamu harus memberi informasi kepada teman satu asal yang berbeda tugasnya. Oke.
Oke, kalau kalian sudah menggali informasi melalui link yang Pak Denny bagikan, silakan kalian tuangkan ke dalam buku. Ya, tugas kalian apa? Silakan kalian tulis ke dalam buku kalian masing-masing. Oke, salam. Gitu ya. Silakan kalian menggali informasi di link yang Pak Denny bagikan. Silakan kalian tuangkan ke dalam buku dulu. Kalau sudah nanti kalian informasikan ke kelompok asal kalian. Yuk, mulai. Yuk. HP-nya digunakan untuk browsing ya atau menggali informasi ya. Baik sekali Pak Denny. Oke, tugasmu apa? Routing dinamis. Kerugian dan kekurangan itu sama. Kelebihan dan kekurangan. Tugas kalian apa? Cara kerja? Oke, cara kerja routing dinamis. Ditulis ya? Oke, kelompok 2. Tugasnya ngapain? Oke, jenis-jenis routing dinamis.
pinjem nih HP nih. HP ini apa ini? Pulpen. Ora kena diinggo pulpene. Kok suarane didunke. Ben iki enggak masuk suarane di mute. Dikei lagu. Oh, malah browsing ek piye. Goseng. Dimulai jam piro? Kan kudu 2 jam pelajaran. Ini minimal 2 jam pelajaran jadi 80 menit. 80 menit itu berarti 1 jam 20 menit. 1 jam 20 mau mulai jam berapa? Heeh. Enggak tahu lihat di lapangan. Ngendi? Kan kono sing di stop. Stop kan tapi jamnya. Tapi kalau lihat belakangan banyak kata-katanya nanti. Iya, Itu dibangun ibu rumah.
Yang kesimpulan siapa sih kemarin? Sama Lilis yang Lilis Kambangan. Berarti nanti kamu ini ya, kamu hafal nggak ini? Kamu nanti kesimpulan itu tulis Pak. Tulis aja Pak. Ini dua-duanya Pak. Iya. Nanti Enggak tulis satu. enggak, kamu ini nanti yang pertama menggunakan routing dinamis tipe EIGRP. Memerlukan sedikit memori dan proses. Memori dan proses. Apa sih? Ya. Kamu nanti kesimpulan ya? Iya. Kesimpulan kamu nanti ini buat ngapal kayak gini. Dari ini. Iya. Ini paling gampang gini. Secara khusus routing dinamis jenis routing yang mudah dikonfigurasi dan lebih efektif. Ya, memiliki router terbaik. Dapat menemukan jaringan terluar. Terus tulis wae coba kayak apa? Tak dikte wae coba. Keuntungan ya. Keuntungan routing dinamis. Mudah dikonfigurasi, lebih efektif dalam memilih rute terbaik, terus Untuk jaringan terluar. untuk tujuan jaringan wis gue ngono wis dah. Oke. Terluarnya nggak usah. Nggak usah, kamu ini aja stop. Oke. Sing presentasi satu siapa? Kamu duluan apa kelompok sana duluan? Saya kedua. Kamu kedua? Presentasi duluan siapa? Presentasi duluan. Ya terserah. Terserah ya. Ya wis, nanti kamu Saya bagus yang membaca. enggak, maksudnya nanti yang dibaca ini aja, jangan semuanya. Maksudnya routing untuk menyelesaikan masalah masalah solusinya masalah itu ya, masalah yang di slide, masalah yang di slide solusinya adalah menggunakan iki terus pernah menggunakan iki routing dinamik iki apa stop terus karena keuntungannya iki dibaca aja kan keuntungannya kamu keuntungan aja berarti kelompok kamu keuntungan terus nanti ada tanya jawab enggak ya kira-kira Nggak usah. Ya terserah Pak. Enggak usah aja. Kalau ada jawabannya nggak apa-apa. Ya, jawabannya di sini ada. Di sini ada. Kalau kan kekurangannya apa? Misalnya kode sih sebenarnya. Keuntungan kerugian. Terus
menggunakan routing dinamis, keuntungannya iki, kerugiannya iki, stop. Kamu mempresentasikan itu aja. Terus tapi kelompok satunya engko kayak iki. Ya. Terus berarti keuntungan berarti menggunakan iki satu. Terus yang kedua iki. Ini keuntungannya. Ya. Kekurangan. Enggak kan keuntungan aja. Terus kalau yang kelompok lain nanti yang kerugian sama jenisnya. Ya, monggo itu. Tak kembalian deh. Oke. Sudah ya? Sudah ditulis di buku masing-masing? Kalau sudah silakan kalian kembali ke kelompok asal kalian. Oke, silakan kalian kembali ke kelompok asal kalian. Oke. Bagus nanti Gus. Kelompokmu sana. Kamu mau kelompok sama ini? Kelompok asal. Kamu hadap sana. Kamu nggak mau. Oke, sudah ke kelompok asal ya? Kalau sudah ke kelompok asal, Pak Denny akan membagikan LKPD. Jadi kalian ada tugas yang nanti kalian presentasikan di depan. Ya, setelah kalian tadi sudah menggali informasi, kalian diskusikan kepada teman ahli kalian, kalian jawab di LKPD masing-masing. Oke, silakan ditulis di LKPD-nya nanti. Kok ke sana? Iya. Dah, kalau sudah silakan dijawab di LKPD-nya. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya yang kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Oh, belum dapat. Aku lali. Nih. Kertasnya nanti. Oh, iki kertasnya. Yo, ditulis. Ditulis di LKPD-nya. Pak, ini nanti presentasinya semua kita dapat satu soal. Nanti kamu hanya membaca ini saja. Kamu baca ini, kan nanti Pak Denny silakan. Berarti Pak Denny diberikan keterangan setiap kelompok membaca satu. Enggak, kelompok isi siapa? Kelompok isi iku, kelompok isi Samudin. Itu nanti tak suruh solusinya itu. Solusi kan ada pertanyaan di layar itu ya. Kalau misalnya ini nggak bisa diterapkan. Orang ya itu kan terjadi kesalahan dalam jaringan yang besar kan routing statis orang atasi. Nah, solusimu apa? Solusinya pakai solusinya ini. Kamu baca aja wis apa ini. Menggunakan routing berarti nanti kamu jawab ini. Untuk mengatasi solusi pada di layar kelompok kami ya untuk mengatasi bisa mengatasi ya permasalahan di layar
menggunakan routing iki, menggunakan iki jawabannya ya. Menggunakan routing dinamis. Terus kamu tetapi mempunyai kerugian nih iki, tetapi ada kerugian nih, yaitu ini. Nanti dia kelebihan, kamu kurang ya. Terus setelah ini kamu jenisnya disebut aja RIP ini. Berarti jenisnya Arman. Jenisnya ditulis di misalnya sih nggak apa ya, di garis aja. berarti yang ini yang dipresentasikan nomor 2 berarti jenis. Berarti mulai 1 RIP, kemudian EIG RP, pemenang BGP sama BGP OSPF. BGP OSPF itu aja. Habis itu sudah. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak usah ya, udah itu aja. Apa lo? Iya, kamu kan nggak presentasi, kamu kan hanya itu aja. Kamu dapal ke ya? Ini ya. Pak, ini dibaca 1, 2 gitu. Siapa? Winar nih. Nanti konsepnya di Zoom apa? Enggak, nanti kan Pak Denny tanya. Oke, kalau kalian sudah mengikuti ini, terus apa? Kira-kira jenis apa yang cocok? Ya, kira-kira jenis routing apa yang cocok? Kamu jawabnya menggunakan routing EIGRP karena tuh, dan alasannya. Berarti nanti pertanyaannya ini. Pertanyaannya berarti jenis routing apa? Jenis routing apa dan alasannya. Menggunakan routing EIGRP karena itu. Nih, kira-kira mau pakai refleksi apa enggak? Refleksi itu yang apa? Refleksi itu yang terakhiran itu, pembelajaran hari ini seperti apa kayak gitu. Ya, terserah. Berarti enggak, misalnya refleksinya nanti apa kamu yang nyampaikan, misalnya Pak refleksinya pembelajaran hari ini kan kamu nggak jadi tadi, jadi refleksinya pembelajarannya kita lebih aktif, kita jadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terus tulis ya. Pembelajaran hari ini membuat siswa lebih aktif karena ada tanggung jawab yang harus disampaikan ke teman. Yang harus disampaikan. Kamu sama siapa sih kemarin? Sama Siva. Disampaikan apa, Pak? Ya, disampaikan kepada teman. Apa itu, Pak? Refleksi. Tak ganti. Aja ya. Pembelajaran hari ini membuat siswa lebih aktif karena ada tanggung jawab yang harus disampaikan kepada teman. Ya. Lebih membuat siswa lebih aktif. Yes. Ya. Siapa lagi ya? Siapa? Tadi pertanyaannya. Ya, silakan kalian presentasikan depan, terus kamu ke depan memperkenalkan diri. Terus kalau sudah memperkenalkan diri, langsung kamu di
untuk mengatasi terjadi kesalahan jaringan yang besar, solusimu apa? Menggunakan ini Pak. Terus kalau kerjanya dari mana? ini untuk kelompok kami menggunakan routing dinamis. Lainnya dibaca nggak Pak? Untuk pengertiannya. Pengertiannya nggak usah. Jadi untuk apa nih? Untuk mengatasi permasalahan biaya, kelompok kami menggunakan routing dinamik. Iya. Tetapi memiliki kekurangan. Iya. Kekurangannya ini. Dan jenis routing dinamik ada RIP, EDRP, BGP, dan OSPF. Udah itu aja. Jadi pertanyaannya satu, kamu jawabnya langsung ini, terus kamu langsung sampaikan kekurangannya, terus jenis-jenisnya apa saja. Itu aja. Iya. Nanti gini ya berarti ya. Kamu nanti maksudnya Pak Denny kan jelaskan dengan layar kayak kalau menggunakan routing statis itu terdapat kekurangan itu. Nah, dari setelah sekalian berdiskusi tadi solusinya apa, menggunakan jenis apa gitu lah. Kamu jawabnya menggunakan routing dinamis. Kamu sampaikan aja routing dinamis itu apa dibaca ya, terus baru keuntungannya. Keuntungannya sampai 3? Iya. Atau sampai sini doang? Ini saja, ini stopnya. Titik. Ya, ini ada. Udah. Yang ini nggak usah. Pulpennya penak teman. Ora sih, karena tulisan guru juga. Biasa itu Pak. Nek pulpen guru gede-gede. Ini Jamnya udah mati. belum lah. Nanti. Iki tuku dompet bonus jam. Enak. Dompet regane 200, jamnya 80.000. Tapi nek beli sendiri jamnya 100 berapa, dompetnya berapa. Nah gitu sistemnya. Shopee kan kayak gitu sih. Bendel. Kapitalis memang. Siap ya? Siap ya? Oke, sudah ya? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah silahkan dari masing-masing kelompok kalian nanti mempresentasikan di depan. Oke, hasil diskusi kalian setelah kalian terus membagikan informasi kepada kelompok asal kalian, silahkan kalian presentasikan di depan. Oke, jadi Pak Denny bisa tahu sejauh mana kalian membagikan informasi kepada teman yang beda tugas. Oke, gitu ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Saya dulu. Oke, sweet dulu aja. Sweet. Sweet, jarak jauh, nggak apa-apa. Oke. Ulangi satu kali lagi. Oke, kelompoknya Islamuddin, Yusuf sama Bagus. Oke, yang lain diperhatikan ya. Oke, silahkan diperhatikan dulu temennya yang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan dulu.
Oke, dah. Di slide yang Pak Denny tampilkan itu kan apa ya? Permasalahan dari routing statis. Kalau dia diterapkan di jaringan yang luas, itu dia tidak bisa. Oke. Kalau dari kelompok kalian solusinya menggunakan apa? Untuk menyelesaikan masalah yang di slide, yang ada di slide, solusinya adalah menggunakan routing dinamik. Menggunakan routing dinamik. Apa routing dinamik itu? Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik atau default. Oke. Ada kekurangan atau kelebihannya? Kekurangan atau kelebihan? Keuntungannya adalah hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah bandara router tersebut. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Oke, ya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kalau cukup ya silakan kembali ke tempat duduk. Tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok Wasihin Islamuddin, Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya Wasihin. Oke, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Tugas kalian ya, solusi dari permasalahan routing statis. Oke, kalau dari kelompok kalian apa? Dari kelompok kami untuk mengatasi permasalahan wilayah kami menggunakan routing dinamik. Oke, routing dinamis. Kerugiannya apa? Di kelompok yang awal tadi kan ada kelebihan atau keuntungannya. Kalau di kelompok kalian, oke, kerugiannya apa atau kekurangannya? Kerugian untuk routing dinamik yang kita gunakan memiliki kekurangan, yaitu 1. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menggunakan beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. 2. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Oke, udah kekurangan itu ya. Kalau jenis-jenisnya? Jenis router dinamik yang kami gunakan yaitu RIP, ELDRP, BGP, OSPF. Oke, OSPF. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tadi sudah menggali informasi, kalian sudah browsing ya, dengan tugas kalian masing-masing, kemudian kalian mengerjakan RKPD dari Pak Denny, terus kalian juga sudah mempresentasikan ke depan. Pak Denny akan memberikan kesimpulan, ya kesimpulan. Tapi sebelum ada kesimpulan,
silahkan kalian ke tempat duduk kalian masing-masing. Pak Denny akan membagikan post test untuk kalian. Jadi nanti Pak Denny ingin tahu sejauh mana kalian mengikuti pelajaran itu, nyampe apa tidak, paham apa tidak dengan menjawab soal post test ya melalui kuis. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Stop sih ora. Ini kan tak apa jenenge? Golek jawabane apa wae. Ndelok jawabane apa wae. Ya wis di. Nggak usah. Oke, dilihat jawabannya ya. Kok ben jawabannya bener kabeh. Ngecit. Apa gue? Iya dong, beda lagi dong. Bukan yang satunya. Oke. Nah, iki jawaban iki. Yo, jawaban nomor 1 routing dinamis, dieling-eling. Yo, yang lain nggak harus bener semua nggak apa-apa. Nek bener semua kan kok kita ikut piye. Oke. Routing dinamis. Ya. Rute bersifat tetap. Terus selanjutnya RIP, OSPF, dan IGSP. RIP, OSPF, dan IGRP. Sudah? Selanjutnya menggunakan algoritma link state. Menggunakan algoritma link state. Sudah? Yang terakhir dinamik. Sudah tahu? Apa? Nanti misalnya itu nyari jawaban yang tadi aja. Gosek nanti. Dah, ke itu Bu. Nah, iya. Di kok thank you. Gosek. Oke ya, yuk di anu. Mengko Pak Denny mau apa action lagi. Wes. Mengko. Ya apa maksudnya kamu? Dah. Sudah Bu. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada kali ini, Pak Denny akan membagikan post test. Pak Denny akan membagikan post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian di kuisis, ya. Jadi kalian mengerjakan kuisis, kalau kalian paham harusnya jawabannya benar semua. Oke, silakan masuk ke myquiz.com lagi seperti di awal tadi. Oke, kalau sudah masuk ke myquiz belum. Bentar, ini juga masih proses. Oke, myquiz.com ya. Join myquiz, silakan kalian masukin kodenya 961669. 961669.
Sudah login? Oke. Yuk, kalau sudah klik mulai. Mulai, Bu. Wis. Sudah ya? Oke, sudah. Oke, Pak Dani lupa. Harusnya tadi kalian masukin nama kalian ya. Ya, biar Pak Dani bisa ngecek sopo wae sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan Pak Dani nggak bisa tahu, oh itu yang berhasil menjawab benar semua siapa, Pak Dani nggak tahu. Jadi untuk kedepannya kalian kasih nama kalian masing-masing, ya. Jangan dikasih nama bakul gorengan. Oke, alhamdulillah hasilnya hijau, ada yang merah juga. Ya hampir 90% pahamlah materi pada kali ini. Yang merah nggak apa-apa, nanti baca-baca lagi materinya biar nanti bisa hijau semua, biar bisa jawab semuanya. Gitu ya. Oke, kalau sudah Pak Denny akan menyimpulkan materi pada kali ini. Oke, kalian tadi sudah menggali informasi, berdiskusi dengan kelompok ahli, kemudian kalian kembali lagi ke kelompok asal dan memberikan informasi. Jadi tanggung jawab kalian memberikan informasi kepada teman-teman kalian. Jadi Pak Denny bisa tahu siapa yang aktif, siapa yang kurang, nanti bisa dinilai dari situ. Oke, pembelajaran pada kali ini yaitu routing dinamis. Jadi untuk solusi kekurangannya routing statis. Jadi routing statis yang di slide tadi kan Pak Denny menampilkan kekurangan routing statis yaitu tidak bisa diaplikasikan ke jaringan yang besar. Karena kita harus manual menggantinya, mengganti gateway-nya atau IP tabel routingnya itu kita harus manual. Terus kalau menggunakan yang dinamis, otomatis routing itu bekerja sendiri. Jadi kita nggak perlu mengecek satu persatu. Jadi nggak perlu membenarkan satu persatu terus mengganti satu persatu IP-nya, itu tidak perlu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi pada hari ini?
Cukup. Kalau nggak ada, Pak Denny akan memberikan pertanyaan. Ya, siap ya? Oke. Keuntungan dari routing dinamis. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Lilis. Baik, untuk keuntungan routing dinamis mudah dikonfigurasikan, lebih efektif dalam memilih hal terbaik untuk tujuan jaringan. Oke, mudah dikonfigurasikan ya? Iya. Oke, betul. Terus dia memiliki rute yang terbaik. Iya. Oke, sudah. Terus kemudian jenis-jenisnya tadi sudah dipresentasikan. Pak Denny pengen tahu. Ya, jenis-jenis. Oke, Winarni. Yaitu dengan menggunakan routing dinamis EIGRP Ya. karena memerlukan sedikit memori dan proses. Sedikit Memori. sedikit memori dan proses. Oke. Memang kekurangannya dari routing dinamis itu jadi kerja router itu lebih berat karena kalau ada kerusakan dia harus mengganti sendiri. Dia otomatis. Jadi prosesnya dia lebih berat. Jadi kerjanya nanti mungkin router itu lebih panas. Terus jenisnya menggunakan EIGRP. EIGRP itu jenis routing dinamis yang proses kerjanya dia lebih sedikit karena dia membutuhkan memori yang sedikit. Ya, jadi tidak terlalu terbebani kerjanya. Oke, udah. Kalau sudah refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran pada kali ini, kalau kemarin Pak Denny memberikan kuesioner dan sudah Pak Denny baca kuesioner kalian untuk kedepannya pembelajarannya yang lebih baik seperti apa. Jadi setiap hari biar ada perubahan buat kalian, biar ada kira-kira yang piye sing carane, gimana caranya biar pembelajaran itu lebih menyenangkan atau kalian jadi lebih paham. Oke, kira-kira refleksi pembelajaran pada hari ini ada yang mau memberikan tanggapan atau memberikan usul? Oke. Pembelajaran hari ini membuat siswa lebih aktif karena ada tanggung jawab yang harus disampaikan kepada teman. Oke, lebih aktif ya? Oke, alhamdulillah kalau misalnya dengan metode seperti ini, jadi kalian berdiskusi dengan diacak menggunakan metode jigsaw, jadi kalian lebih aktif, ya, kalian lebih punya tanggung jawab untuk memberikan memberikan informasi kepada teman kalian. Kalau hanya sebatas Pak Denny menyampaikan, belum tentu kalian paham juga. Kadang juga untuk menyampaikan ke temannya juga belum tentu berhasil. Jadi kalau dari teman kalian, siapa tahu lebih dengan bahasa kalian, dengan bahasa teman kalian, kalian lebih paham. Jadi itu tujuannya seperti itu. Tujuan Pak Denny membagi kalian ke dalam kelompok kecil, terus kemudian kelompok ahli, kemudian kalian kembali ke kelompok asal, itu tujuannya itu. Siapa tahu dari bahasa nih teman lebih paham seperti itu. Oke, kalau sudah alat tulisnya boleh dikemasi. Gak apa-apa, itu dibawa dulu aja kertasnya. Udah, bukunya dilebokin laci wae. Itu dimasukin ke dalam laci aja. Yes. Oke, kalau sudah silakan dipimpin berdoa salah satu untuk mengakhiri kegiatan pada kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih partisipasinya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, sebelum keluar silakan kalian cek kerapian dulu. Maksudnya siapa tahu ada sampah, silakan dibawa keluar. Terus jangan lupa nanti kursinya dimasukkan. Oke, kalau sudah Pak Denny tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kursinya jangan lupa.